Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih dalam surat Al-Baqarah ayat 236 tentang masalah kewajiban pemberian harta yang pantas bagi seorang istri yang dicerai sebelum dikumpuli. Itu. Secara kesimpulan, yang pertama gini, apakah mut'ah atau pemberian itu kepada istri tersebut itu hukumnya apakah wajib atau tidak wajib? Jawabannya hukumnya adalah wajib. Jadi menikah kemudian belum dikumpuli, belum ditentukan berapa maharnya, dicerai. Maka jawabannya apa? Wajib untuk membayar pemberian kepada istri. Gitu. Kalau misalnya, sekarang yang kedua, tadi kalau belum dikumpuli dan belum ditentukan berapa maharnya. Tapi kalau dalam akad nikah itu sudah disebutkan maharnya. Misal, aku kawinkan kamu, aku nikahkan kamu dengan fulana. Dengan mas kawin 500.000. Dibayar kontan. Aku terima nikahnya dan kawinnya fulana. Yes. Dicerai. Tapi belum dikumpuli. Tapi sudah ditentukan dari maharnya. Dalam gambaran ini berapa? 500.000. Maka jawabannya dicerai, bukan diberikan mut'ah tadi itu, bukan diberikan pemberian yang sepantasnya, tapi si suami wajib membayar separuh mahar. Tadi disebutkan 500.000. Berarti suami wajib untuk membayar 250.000. Itu situasi yang kedua. Kalau situasi yang ketiga, setelah dikumpuli dicerai, ya itu yang biasa terjadi. Maka wajib untuk membayarkan dari mas kawinnya kalau ditentukan dalam akad. Kalau tidak ditentukan dalam akad, maka mahar atau mas kawin kebiasaan daerah itu. Itu 3 keadaan tentang masalah mut'ah atau pemberian kepada istri yang dicerai sebelum dia dikumpuli. Itu. Nah, kita kalau ngelihat hal ini ya, seolah-olah pemberian yang namanya mut'ah itu ala kadarnya. Seolah-olah ala kadarnya. Padahal bukan seperti itu. Artinya apa saya katakan seperti ini? Perempuan ini dimuliakan dalam Islam. Meskipun dia itu belum dikumpuli, tapi dia sudah masuk dalam pernikahan kok dicerai, dimuliakan, jangan diumek. Mic-nya jangan diumek, sudah tepat, jangan diumek. Kurangi sedikit. Faham ini ya? Coba kita perhatikan, ini ada di dalam tafsir Ibn Katsir. Berapakah mut'ah atau pemberian yang diberikan kepada istri atau mantan istri berarti ya? Kepada mantan istri. Yang pertama, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan rentetan sanad
sampai kembali kepada pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini berarti yang pertama. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, mut'ah tolak itu pemberian yang diberikan kepada istri karena perceraian itu a'lahu, yang paling mahal, yaitu al-khadimu, seorang pembantu, artinya seorang budak. Itu. Loh, sekarang tidak ada budak. Budak diperkirakan ketika waktu itu berapa harganya. Ada di penafsiran. Di antaranya Habib Salim Asy-Syatiri pernah menyebutkan berapa juta gitu. Harganya budak itu. Itu paling tingginya. Paling rendahnya waduna dzalika alwariku, sedangkan yang paling rendah yang diberikan yaitu alwariku, yaitu perak, lempengan perak. Yes, itu minimnya minim lagi waduna dzalika, yang lebih kecil lagi dari itu al-kiswatu, yaitu pakaian. Diberikan pakaian. Itu pendapat siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang diambil oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah mut'ah tadi itu, pemberian kepada mantan istri. Itu. Kalau pendapat dari Ali bin Abi Thalhah sama, juga mengambil pendapat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini banyak pendapatnya. Makanya kalau orang semakin luas pemahaman itu, dia tidak gampang menentang. Karena dia akan tahu ini pendapatnya ini. Sekarang Sayyidina Abdullah bin Abbas ini yang pertama diambil oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua diambil oleh bin Abi Thalhah, oleh Ali bin Abi Thalhah, sama dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga. Ingkana musiron, kalau memang laki-laki itu musiron, orang yang mampu, matta'aha bi khadimin, maka wajib untuk memberikan pembantu atau budak, au nahwi dzalik, atau seukuran itu kalau dia mampu. Wa in kana mu'siron, kalau memang laki-laki tadi itu dalam keadaan tidak mampu, umatti'aha bi thalathati aswab, memberikan 3 setel pakaian, memberikan 3 setel ya, 3 setel ya, tahu 3 setel, bukan cuma baju saja. Misalnya ada perempuan guna apa zaman itu, kulot tuh loh, kayak celana gitu, kulot, bukan cuma itu toh, enggak, setel 1, 2, 3 pakaian. Itu pendapat yang kedua. Mangkane wedok rungokno e. Lek kon riyoyo ditukono kelambi mek loro, sebutno pendapat iki. Mas, ojo maning bojomu ya. Wong pegatan iki dikeki dhuwit, dikeki baju 3. Aku loro kok men. Oh maning situk. Kredit mana? Yang keberapa sekarang pendapat? Yang ketiga. Wa qala Sya'biyu ausatu dzalika dzir'un. Katanya beliau, pendapat Asy-Sya'bi, dak mewah, dak rendah, sedang.
Apa itu dir'un? Apa itu dir'un? Pakaian dari logam. Pakaian dari logam. Untuk menjaga anggota tubuh di dua. Dada, perut. Pakaian dari logam. Lempengan logam itu. Yang biasanya kalau sampai lihat kan di gambaran kayak atau di film yang kelihatan kan. Kayak ini. Itu bukan dikatakan mewah, bukan dikatakan paling rendah. Sedang. Sedang. Kemudian apa? Lempengan ini. Wa khimarun, kerudung. Diberikan kerudung. Wa milhafatun. Milhafatun diberikan jubah. Nek jadi mau wedok saiki abaya. Kemudian diberikan jilbab. Apa bedanya antara khimarun, kerudung dan jilbab? Kalau khimarun lebih kecil. Kalau jilbab lebih panjang. Tolong ini. Itu diberikan. Tadi duduk, ya larang Pak, larang pakaian teko yang nutupi dada dan perut dari apa ini perak, ya dari logam, kemudian kerudung, kemudian jubah, kemudian menggunakan jilbab yang panjang. Oh no beriane. Mbo piro duian piro enggak paham. Hah? Yang keempat sekarang. Nah, ini perlu dihitung ya. Pendapat Syuraihun. Pendapat Syuraihun. Beliau mengatakan diberikan bi khamsi mi'ati dirham. Hah? Diberikan ukuran 500 dirham. Itu. Diberikan 500 dirham. Nah. Satu dirhamnya itu 4.406,48 ya, berarti 400 lah. Berarti 4.000 ya, 4.400 dikalikan 500. 2.200.000. Lek duit menurut pendapat Syuraihun yumati'uhu bi khamsi mi'ati dirhamin. 500 dirham itu ukuran uang sekarang kita orang ini 2.200.000. Diberikan kepada istrinya itu. Itu. Pendapat yang kelima. Yumati'u bil khadim au bin nafaqah au bil kiswah. Diberikan budak atau diberikan nafkah atau diberikan pakaian. Kalau pakaian yang kembali tadi itu 3 bisa 3 pakaian. Kalau diberikan nafkah ya bisa merujuk kepada pendapat yang satu itu tadi itu 2.200.000. Itu. Dengarkan ya. Yang keenam lagi, ngono lagi yang keenam ya. Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali, saudaranya Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Ali, sing ganteng Pak. Lek melaku di ganggang, kalau perempuan pas tidak sengaja ngelihat gitu, tidak sengaja ngelihat, malam tidak bisa tidur, iling-ilingan, girap-girap. Persis kata sampeannya. Katanya beliau, begini ya, tidak mentang-mentang Pak. Beliau itu memberikan mut'ahnya itu 10.000 dirham.
Ya. Tadi 4.400 kali 10.000. 10.000 dirham. 44 juta. Ya opo ini? Ini makanya ada jadi yang meta kayak ono gedang ini, gedang manuk. Ini loh bagiannya Sayyidina Ali 44 juta Pak. Ya, jangan kaget lah. Karena ada yang perempuan itu. Sayyidina Ali Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ketika itu ke rumahnya mau minta minum gitu loh. Akhirnya ada seorang perempuan yang dia tadi itu kelihatan loh, ini Sayyidina Hasan dan Husain. Sampai bukan cuma diberikan air susunya, disembelihkan kambing. Paham? Katanya Sayyidina Ali nanti kalau Sayyidina Hasan nanti kalau ke Madinah cari aku ya, atau cari adikku ini Husain. Pulang dari sana sing lanang teko. Londi wedhuse dibeleh. Yo apa? Kambing cuma satu disembelih gini-gini sekere-keran. Wis. Setelah beberapa waktu si perempuan itu datang ke Madinah, dicari Sayyidina Hasan. Mana rumah Sayyidina Hasan? Oh, ibu itu ya. Sini ibu. Mulai oleh 2.000 kambing sama uang berapa? 20.000 ya. 2.000 ya. 2.000 dinar. Oleh kambing 2.000 karo uang 2.000 dinar. Apa ya? Enak ya. Akhirnya apa? Kamu ibu datang ke saudaraku, Kak Husain, datang ke sana. Oh ibu tadi dijamu selesai sama dikasih kambing 2.000, uang 2.000 dinar. Piro 2.000 dinar? Sak dinar piro iki seneng duit kabeh. Ya anten. 1 dinar. Ya. Bukan 2.000, 20.000 ah. 1 dinar itu Pak kalau hitungan rupiah ketemu nih 52.000. 52.400 sekian, 50.000 lah kali 104 juta rek. Mulai pulang bawa kambing 4.000, bawa uang 208 juta, tutup senduro. Bisa di kandang-kandangan lek ngene wis. Kurang kandangi lek ngene. Itu Pak. Oh, teman rek. Akan. Iya. Itu. Wa yurwa annal mar'ata qalat. Perhatikan Pak ya. Ini kesian Pak perempuan, semoga dijaga ya perempuan kita ya. Langgeng insyaallah. Ada seorang perempuan pernah mengatakan gini Pak. Katanya si perempuan tadi itu mata'un qalilun min habibi mufarikun. Mata'un qalil, benar aku mendapatkan pemberian meskipun sedikit sakmono ya. Min habibi mufarik, tapi datangnya dari kekasih yang dia berpisah dariku. Maknanya apa di sini? Maknanya si perempuan tadi itu tidak menginginkan seperti itu sebetulnya. Itu Pak, makanya dijaga betul ya. Semoga dijaga insya Allah langgeng ya. Sampai tua semuanya insya Allah. Meninggal kumpul di barzakh insya Allah ya. Jadi kumpul di kuburan ya ojo. Oleh. Itu ya. Ada pendapat yang paling gampang yang diberikan oleh Imam Abi Hanifah. Pendapat yang ketujuh. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu mata tanaza' zaujan. Kapan terjadi pertikaian antara dua orang pasangan suami istri,
fi miqdaril mut'ati, dalam ukuran pemberiannya berapa, wajabalaha alaihi nisfu mahri mithliha, maka wajib untuk memberikan separuh mahar kebiasaan. Katanya Imam Abi Hanifah, di Lumajang kebiasaannya 100.000. Berarti kalau terjadi pertikaian seperti itu, maka memberikan kebiasaannya 100.000 separuhnya 50. Itu pendapat Imam Abi Hanifah. Pendapat yang terakhir dari Imam Syafi'i dalam Gaulul Jadid, la yajburu au zawju ala qadri ma'lumin illa ala aqalli ma yaqau alaihi ismul mut'ati. Katanya beliau, seorang suami itu tidak bisa menembel atas ukuran yang ditentukan kecuali ukuran yang pantas untuk memberikan pemberian kepada mantan istri. Wa uhibbu dzalika wa ahabbu dzalika ilayya wa ahabba dzalika ilayya, dan yang paling aku cintai, inni astahsinu 30 dirham, aku memberikan 30 dirham. Ya, 30 dirham. Tadi berapa? 4.400 ya. 30 dirham. Ya, 132 katanya Imam Syafi'i itu. Nah, sebetulnya tadi itu yang pertama itu sudah disebutkan tentang masalah kewajiban mut'ah tadi itu. Dikatakan di sini waqad ikhtalafal ulama aidon. Para ulama berbeda pendapat. Hal tajibul mut'atu, apakah wajib memberikan pemberian kepada sang mantan istri? Apakah wajib memberikan pemberian kepada sang mantan istri? Ya. Likulli mutallaqah, untuk setiap perempuan yang dicerai. Au innama tajibul mut'atu li ghairil madkhul, atau mut'ah ini diberikan hanya kepada perempuan yang belum dijima. Kalau tadi sudah jelas, kalau pendapat yang tadi itu mengatakan apa? Kalau dia tadi itu belum menjima, maka wajib. Kalau sudah dijima, maka wajib untuk memberikan mahar. Kalau sudah ditentukan berapa maharnya, belum dijima, maka wajib membayar separuh dari yang disebutkan. Kalau disebutkan itu. Pendapat yang pertama mengatakan pokoknya perempuan dicerai wajib untuk memberikan mut'ahnya, memberikan pemberian. Walil mutallaqat, didasarkan pada firman Allah surat Al-Baqarah, walil mutallaqat, untuk perempuan-perempuan yang dicerai, mata'un bil ma'ruf, diberikan sesuatu yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, itu merupakan hak yang merupakan kewajiban orang yang takwa. Artinya apa di sini? Perempuan itu kapan dicerai, ya, kapan dicerai, maka dia wajib diberikan mut'ahnya tadi itu secara umum. Ini yang pertama ini. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan haqqan 'alal muttaqin, hak atas orang yang takwa. Kalau enggak takwa enggak wajib berarti? Oh enggak, bukan gitu maksudnya. Artinya orang yang takwa itu wajib untuk memberikan. Kenapa kalau disebut orang yang takwa saja? Sebagai takhsisun lisyaraf, pemuliaan kepada orang muttaqin. Artinya meskipun engkau dohirnya tidak takwa, sama wajib memberikan. Gitu. Lek bojone Nabi ngene, Pak. Bojone Nabi. Berarti kan ulama kan ini kan ya. Ulama itu kan pewaris Nabi ya. Berarti apa-apa yang ada pada Nabi itu harus ada juga pada
Orang yang jalankan atau menyambung lesan mulia Rasulullah. Rasul itu pernah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengajaran oleh Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 28, Allah menyatakan, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajik, katakan kepada istri-istri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kamu sekalian menginginkan untuk kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan itu dunia, fata'alaina, maka panggillah, sini, umatti'kunna, perhatikan ini, umatti'kunna, maka aku akan memberikan kepada kamu berupa harta, tapi ingat, wa usarrihkunna, dan aku akan mencerai kamu sarahan jamila, dengan cara yang bagus, yang baik. Dalil di sini apa? Dalilnya setelah menyatakan umatti'kunna wa usarrihkunna, diberikan, dicerai. Berarti apa? Yang namanya perceraian, baik sebelum dijima atau setelah dijima, wajib untuk memberikan mut'ahnya. Dalilnya apa? Ini firman Allah surat Al-Ahzab ayat 28. Sampai sini paham? Ini pendapat yang pertama. Ini yang terjadi dengan istri-istrinya Rasulullah. Makanya istri-istri Rasulullah tidak ada yang dicerai karena gara-gara memilih dunia. Makanya mereka ini 11 perempuan ini menjadi ibunya orang Islam. Turun kepada orang yang ngikuti, kepada orang yang ngikuti Rasulullah. Siapapun dia ikut Rasulullah. Contohnya siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi seorang khalifah, apa yang terjadi? Dipanggil istrinya semuanya, sini, kamu masih tetap mau sama aku kan? Iya, iya mas. Kalau kamu masih tetap sama aku, itu perhiasan yang ada di tubuhmu copot semuanya. Anting copot, kalung copot, cincin copot, gelang copot kalau ada. Sini, semuanya dikumpul ke sini. Aku mau bawa ke Baitul Mal. Aku akan berikan kepada Baitul Mal untuk bantu negara. Tapi kalau kamu tidak mau untuk mencopot perhiasanmu tadi itu, ya sudah, tidak ada masalah. Cuman aku sama kamu N. Iku pak orang alim. Jadi orang alim itu bukan cuma kadang-kadang jadi ustadz saja, enggak. Kadang-kadang seorang pejabat pemerintah. Siapa jadi? Ya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Oh, tapi zaman sekarang ini ada apa enggak? Ente jangan suudon. Ketika ente katakan zaman sekarang sudah ada, ente sudah suudon sama pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jumlah yang wali tidak akan berkurang. Cuma bedanya nampak dulu, sekarang banyak yang tertutup. Itu aja. Itu yang diajarkan. Taib. Kemudian pendapat yang kedua, wajib kepada yang dicerai sebelum dijima, walaupun telah ditentukan. Ini pendapat yang lain lagi. Intinya ini sudah ditentukan, oh berapa maharnya, 500. Kemudian sebelum dijima, dia tadi itu dicerai. Kalau pendapat tadi mengatakan apa? Bayar berapa? Separuh, cerdas berarti. Cerdas, separuh. Tapi pendapat ini enggak. Bayar dia tadi itu pemberian yang normal. Pemberian yang normal.
Nah, di sini diberikan gambaran, Pak. Rasulullah itu kan figurnya kita ya. Ini diajarkan sama Rasulullah, jangan kita ini pernah ngemis cinta, Pak. Jangan. Jangan. DP sampai maaf ya. Semoga enggak ya, semoga enggak dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Gara-gara perempuan yang dia kawini tadi itu berbuat ulah sampai dia tidak tahan, ditinggalkan, kepikiran, stres. Oh enggak, Pak. Tidak seperti itu yang diajarkan Rasulullah. Perhatikan satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'ad dan Abi Usaid. Perhatikan riwayat ini. Dari Sahal bin Sa'ad dan Abi Usaid. Annahuma qala. Sesungguhnya kedua orang ini pernah mengatakan. Mengatakan apa orang ini? Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah ini menikahi seorang perempuan yang bernama Umaymah bintu Syarahil. Umaymah bintu Syarahil. Binta Syarahil. Sudah dinikahi oleh Rasulullah. Falamma adkhalat alaihi, maka ketika perempuan tadi itu mendatangi Nabi, yang sudah resmi jadi istrinya Rasulullah, mendatangi Nabi, maka ketika itu Rasul, Pak, Rasul ini ya, basata yadahu ilaiha, Nabi mengulurkan tangannya gini. Nabi mengulurkan tangannya. Apa yang terjadi ketika itu? Faka'annaha karihat dalika. Ternyata Umaymah ini nampak dari wajahnya seperti tidak senang sama Rasulullah. Rasul loh ya, gantengnya kayak ngono. Inilah makanya perempuan itu lebih mendahulukan perasaan daripada pikiran. Ini Rasulullah loh. Lek delok gantengnya paling ganteng. Lek delok paling akhlak, ya paling akhlak. Dilulurkan tangannya gini sama Rasulullah. Belum ngomong ini. Dilulurkan tangannya gini, Rasulullah kelihatan wajahnya itu seperti cemberut, dak nyeneng no, dak ngenak no. Lek bahasa Jawa nih gedibel ini. Apa yang terjadi? Rasulullah langsung memanggil Abu Usaid. Fa'amaro Aba Usaid. Rasulullah memanggil Aba Usaid untuk apa? Ayu jahizaha. Untuk mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan ini perempuan, disuruh apa? Disuruh bawa pulang. Wa yaksuha thawbaini azraqain, dan untuk memberikan dua kain yang berwarna kebiru-biruan. Itu Rasulullah. Oh, stres gara-gara wedok nopo? Saku setan. Setan, kalau kita setan. Kok satu itu? Nopo? Iya. Perhatikan, katanya Imam Syafi'i, ini diajari dari wong lanang, Lek. Diajari dari wong lanang. Cuma ini Rasulullah lah, Pak ya. Tak putus dulu, ini Rasulullah. Rasulullah tahu hati ya. Cuma pelajaran di sini, jangan pernah maksakan untuk orang cinta sama kita. Kalau dia tidak cinta sama kita, ya sudah. Ada apa mau dipaksakan? Stres, gara-gara itu tidak kawin maneng. Ya, bongol kan. Apa ndak kawin-kawin itu cinta pertamanya kandas, Beb. Allah, nunggu pengajian kon. Mulai langsung ngerti zuat kon. Katanya Imam Syafi'i. Dengarkan ini. Imam Syafi'i ngatakan, idal mar'u la yar'aka. Idal mar'u la yar'aka. Jika ada seseorang tidak memperhatikan kamu, tidak respon sama kamu, bersifat dingin kepadamu, illa takallufan, kecuali dipaksakan gerak-geriknya supaya seolah-olah senang sama kita, atau kita berusaha supaya fada'hu, maka tinggalkan dia.
Wala tukfir alaihi ta'assufa. Jangan banyak menyesal. Mana wis takjub kena uang. Allah, ada apa? Sudah. Ndak respon sama ente, sudah jangan respon mari. Konjak salam. Assalamualaikum. Salam. Oh, berarti akan disalami. Karena mau cucu. Ya wes. Benci ndak oleh. Tapi kita nyodor-nyodorkan diri kita jangan. Ada apa? Ada apa? Allah. Fafin nasi abdalun wa fitarki rohatun. Kata Imam Syafi'i, kalau ngadepi orang seperti itu, ya, fafin nasi, dalam jumlah manusia populasi yang banyak ini abdalun, banyak penggantinya, Kang. Banyak penggantinya. Iya, gugur satu tumbuh 10.000. Kok 1.000, 10.000. Iya. Jangan. Wa fitar kirohatun. Ente punya teman seperti itu, ya semoga ndak ya, pasangan semoga ndak. Iku jadi zuat iku. Misalnya ate zuat misale kok nekoi wong wedok koyo mangkel, sik tak sabar dhisik, tak. Nah perlu. Wa fitar kirohatun. Ente ninggalkan itu perempuan roha, tenang ente. Ada. Dunia tak selebar daun kelor, Kang. Iya, ada apa stres, ngombe obat tidur. Nah, kalau memang orang itu kita harapkan kecintaannya, misal murid kepada guru, itu lain cerita nih. Orang alim, lain cerita nih. Fafil qalbi sabrun lil habibi wa injafa. Kalau untuk mereka, kok orang tua kita, ke kakak kita, ya, guru, murid kepada gurunya, oh jangan, sabar, meskipun menunjukkan sesuatu yang kita orang tidak seneng itu, tapi urusan bini, tidak usah, Kang, seakan kok nojo, seakan, jangan dirusak, diri kita jangan dirusak, Pak. Dalam kitab Raudhatul Muhibbin, perhatikan ini. Dalam kitab Raudhatul Muhibbin dikatakan, satu pendapat ulama mengatakan apa? Innal mahabbata minallah. Innal mahabbata minallah. Sesungguhnya yang namanya cinta itu dari Allah. Falaisa lil abdi ayyudhilla nafsahu bisu'alil hubbi mimman la yamliku. Dan seorang manusia tidak bisa menghindarkan, tidak bisa menghinakan dirinya, meminta-minta supaya dicintai. Kamu tidak punya hak, karena mahabbah itu dari Allah. Mahabbah dari Allah. Kamu minta-minta, mau minta apa? Kecintaan. Kecintaan bukan dari siapapun, dari Allah. Itu. Tetapi yang harus dilaksanakan, yu'alliq qalbahu bi rabbih. Dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering disebut ya, apa? Ya Allah, kalau memang dia jodohku, ya Allah percepat ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, tolong ya Allah jadikan jodohku ya Allah. Iku maksa ya jenenge. Iya, diajari, Pak. Diajari jiwa-jiwa yang kuat gitu, Pak. Kuat. Ya semoga dijauhkan dari musibah insyaallah. Fa innal quluba bainal usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Karena hatinya manusia itu berada di dalam genggaman Allah. Boleh yang sekarang ini benci kepada kita, besok akan menjadi orang yang paling cinta sama kita. Naudzubillah. Bisa yang sekarang ini paling cinta akan menjadi orang yang paling benci, bisa. Sayyidina Umar ngurus pedang, Pak, mau membunuh Rasulullah, tapi apa yang terjadi dibalik oleh Allah yang bela Rasulullah. Itu diajarin Rasulullah gitu. Perempuan dikawin, datang diulur tangan ini, kok ya ndak enak no, loh, apa kamu cucu? Ya ngono.
Rasulullah tahu ya kita orang kan ya apa ya niru Rasulullah cuma ojo langsung gitu loh. Wah itu kata ndak nyeneng no Rasulullah dicerai loh. Lah Rasulullah langsung berarti ini cuma pelajaran di sini jangan pernah ngemis. Diolahkan tangan kita. Ndak mau seperti sumpek seperti ndak ngenak no ya sudah panggil tal. Siap no pakaiannya entarkan pulang. Ngono rek. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai situ. Insyaallah pertemuan akan datang wallahu a'lam bissawab.